mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Lalu menika kula badhe mendhet surat Ibrahim ayat 21. Kula langsung mawon supados gemeni wekdal tekan nisa wis rampung kita waos sareng-sareng ayat 21 lajeng selawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi ta'allahum yatadzakkarun. Surat menapa menapa Al-Ibrahim ayat 24 25. Terjemahnya begini. Apakah kamu melihat bagaimana Allah memberi perumpamaan? Memberi perumpamaan. Allah menika sering dapat perumpamaan. Contohnya ada perumpamaan orang yang punya buku ning ra tau diwaca, itu diumpamakan seperti himar membawa buku. Masalul ladina umitu Taurata tsumma lam yahmiluha kama sadil himar yahmilu asfara. Wonten malih perumpamaan manusia dalam bersaudara itu seperti bangunan, yaitu satu sama lain saling menguatkan. Apa malih perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah, yaitu seperti biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi satu batang, dan satu batang itu tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabang 100 buah. Nah ini perumpamaan lagi. Ini perumpamaannya begini. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Saiki kalimat thayyibah. Kamu tahu enggak Allah memberi perumpamaan mengenai kalimat thayyibah. Nah, demikian kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu kalimat thayyibah, kata-kata yang thayyib yang baik. Ini di sini juga dimaksudkan termasuk la ilaha illallah. Kita punya paham tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selain Allah bukan Tuhan, tapi Tuhan. Selain Allah hantu. Ini perumpamaannya, orang yang mengucapkan kalimat thayyibah itu seperti pohon. Di sini Allah memberikan sinyal pohon. Pohon apa? Kasajarah. Pohon itu ada akar, ada batang, ada buah. 3 yang disebutkan di sini. 1, akar. Asluha sabitun. Akarnya sabit, itu
akarnya kokoh, kuat. Jadi perkataan yang baik itu seperti pohon yang akarnya kuat. Jur priye ora gampang dulu. Jur piye bisa menyerap hara, bisa menyerap zat-zat dalam tanah. Itu kalau akarnya kuat. Tapi kalau akarnya gosok, kering, burik. Wa far'uha, dan pohonnya kasadurin asluha tak itu wa far'uha fis sama, dan pohonnya menuju ke langit. Jadi tinggi besar. Itu perumpamaan kata-kata yang baik. Lalu tu'ti ukulaha, dia memberikan buah kulahin setiap musim. Ada yang sepanjang musim, ini setiap musim dia memberi buah. Biizni Rabbihah, dengan izin Tuhannya. Yang demikian itu Allah memberi perumpamaan untuk manusia. La'allahum yatadzakkarun, agar manusia sama zikir, sama ingat. Bapak Ibu, hari kita melihat pohon untuk disamakan dengan kata-kata yang baik, la ilaha illallah. Sekarang la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan tidak nampak. Dia di dalam apa? Pikiran kita. Dia di dalam keyakinan kita. Yang namanya iman itu tidak nampak seperti apa? Seperti akar. Akar itu tidak nampak. Nah, kalau kita punya iman, pertanyaannya apakah sabit apa tidak? Kuat apa tidak? Kalau iman kita ini tidak kuat karena nggak nampak, itu nanti kelihatan di batangnya. Batangnya mesti akan kurus, kecil, bahkan mengering. Oleh karena itu untuk melihat iman seseorang, tidak bisa kita melihat, oh kayak imannya kuat, raiso. Kita hanya bisa melihat batangnya. Ketok wae priye, wong ora salah. Wis dono-dono bubrah. Berarti dia imannya kurang kuat, seperti akarnya kurang kuat. Tapi ada loh Pak, yang kelihatannya itu bagus. Jadi pohonnya itu bagus. Tapi ternyata tidak beriman. Bagaimana itu? Apakah dia termasuk tidak punya akar? Gitu kan pertanyaannya. Jadi pohonnya bagus, tapi kemudian tidak beriman. Itu dalam paham ini dia akarnya jelek. Karena akar itu nanti akan membuat daun-daun itu menjadi hijau. Terus yang berikutnya takti ukulaha, akar itulah yang akan mensuplai menjadi buah. Iman itu buahnya apa? Buahnya yaitu amal soleh. Jadi kalau pohon itu kita samakan dengan diri kita, maka imannya itu akar, amal solehnya itu buah, batangnya itu akhlak. Akhlak batangnya itu. Jadi kalau kita nampaknya di lahir itu kan apa namanya penampilan. Penampilan itu kan namanya apa itu batang. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya akar itu bisa menjadi buah? Bagaimana supaya buah itu berdasarkan akar yang kuat sehingga tidak rontok? Yang dimaksud buah di sini adalah amal yang tu'ti ukulaha, yang bisa dimakan. Jadi artinya bisa berguna bagi orang lain. Itulah artinya amal soleh. Lha saiki kepriye nur ayat iki carane supaya awake dhewe duwe ngamal
soleh. Dua, kepiye carane supaya imane kuat. Ketiga, kepiye supaya batangnya akhlaknya mulia. Mari kita bahas. Ini cak cilik, dongeng ini gue cak cilik. Itu bahas dongeng cak cilik. Jadi dulu itu ada orang punya anak 3. Anaknya itu yang satu namanya Aris, yang satu namanya Taben. Kalau gilingnya enggak. Bagi pula jadi gaul dulu. Kayak jenengan ya beli adol. Namanya apa? Taben. Ada Aris, ada Taben. Yang satu namanya Asol. Asol, Aris, Taben. Yang kata oleh muridnya Aris, Asol, Taben. Anak yang sang dua itu dicintai di luar sudah oleh orang tua yang namanya Aris sama Taben itu bukan main dia. Udah awan ini dia diujo pokoknya, pokoknya diujo. Tapi yang namanya Asol tidak sholat di seneng. Itulah masanya tua. Ketika dia tua, dia mulai bingung. Anak-anakku ini sing arep ngopeni aku stop. Keluarga takoni, "Res, yen aku tua, kowe sing ngopeni iso ora?" Waduh, yo aja aku to, wis liwet Aris. Wis ora patek seneng. Akhire takoni ben kowe kepriye nek aku tua sing ngopeni sesuk sing ngopeni aku nek aku tua nganti mati sapa? Nggih ampun kula. Ya, sebab diujo iki sing wong anak loro iki diujo, dadi wis kepenak ora gelem. Bareng sing keri dhewe sing ora tau diurus iki apa-apa dhek garap dhewe apa-apa rasa dhewe saged menapun kuwate kula sing ajeng ngopeni. Anggene sampean mati, kula sing ngedusi. Kula melu jegur ruangan ampun kuwate. Karo getun, getun aku. Biyen kok sing tak openi Gur Aris karo Taben. Lah kok saiki jebul si Asol malah kaya ini. Udah mulai saat itu dia mulailah memperhatikan Asol dan Asol akhirnya kemudian dijak kemana-mana. Ketika ngurus Aris juga dijak, ketika ngurus Taben juga dijak, dan akhirnya ketika mati dia mempunyai prinsip seboyo mati, seboyo mati. Wah, sehidup semati. Siapa itu? Yaitu Asol. Akhirnya ketika mati dia ikut masuk kuburan dan dia ikut dikubur. Buat ini. Dia sapa to Asol iki? Amal saleh. Lah sapa to Taben? Harta benda. Laris anak istri. Suami barang. Jadi ternyata ada hadis itu yang ba'ul mayyitu salasun, yutba'ul mayyita salasun, ada yut ada yang di yang ngetutke mayit itu 3. Yaitu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Maka yang 2 terus, yang 1 terus, yang 2 kembali. Fayarji'u isnani, yang kembali 2, wa yabqa wahidun, yang terus 1. Siapa? Asol. Yang kembali di siapa? Jadi nek ana tembung seboyo mukti, seboyo pati, kuwi yo si Asol kuwi. Masalahnya sekarang bagaimana supaya Taben menjadi Asol? Bagaimana supaya Aris menjadi Asol? Sehingga anak 3 itu kompak. Kowe pokoke ya kudu amor Asol, kudu amor Taben karo Aris ki ora kena pisah. Aja nganti Asol kok
sia. Karena amal soleh itu bisa dengan keluarga, bisa dengan harta, dan dia sendiri bisa dengan apa? Yang namanya takti usul takti akan datang akan datang suluha, apa itu artinya itu tadi, bijinya, buahnya, kulahin setiap saat. Itu berarti apa? Dia itu amal soleh yang bisa dipetik setiap hari, itu amal soleh. Dan amal soleh itu bisa memakai harta, bisa memakai keluarga. Keluarga itu amal soleh. Makanya kalau saya kembali kepada YouTuber, kembali mengingat YouTuber, saya tadi iseng-iseng melihat YouTuber yang terkaya. Itu ternyata yang terkaya itu bukan Deddy Corbuzier. Yang terkaya itu siapa itu namanya? Yang jadi presenter itu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu sebulan 9 miliar dari YouTube. Dia mendapatkan dari YouTube itu uang 9 miliar. Di bawahnya lagi nanti si Atta Halilintar sekarang di bawah. Dia hanya mendapat 5 miliar. Atta Halilintar itu kan dulu yang terkenal tinggi sendiri, sekarang di bawah. Apa itu? YouTuber itu orang yang buat YouTube itu dapat gaji atau dapat uang dari YouTube sana memberi uang karena iklannya. Saya itu ya YouTuber, ini goreng nenek sepuh itu. Tak delok aku ki view-ne iki paling oke 600. Kalau YouTuber itu kan jutaan. Tapi yang itu 20 juta coba. Iblok. Mulai ya kaya ngono mulai. Nah sekarang ini loh aku atur lagi ngono ini. Kita ini kalau amal soleh itu kan harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol itu kita salah nanti. Kontrolnya itu apa? Kontrolnya itu adalah apakah sudah ikhlas, apakah sudah benar, itu loh. Yang sering saya katakan bahwa amal soleh itu syaratnya 2, kholis dan shawab. Kalau nggak dikontrol, yang terjadi apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu apa? Yang nonton bukan yang bayar. Padahal kita ingin kan dibayar. Maka kita harus membuat konten. YouTuber itu kan gak ada konten. Gurnek tawon terus kalau bojone sih kan video jadi duit. Apa dienggo konten. Kenapa tidak kita bisa jadi YouTuber yang kaya raya? Malah lebih kaya dari siapa itu yang pemain sepak bola yang sekarang diambil oleh Arab Saudi itu, Ronaldo itu. Ya toh, Ronaldo itu sekarang oleh Arab Saudi dipatok harganya 3,3 triliun setahun. Barang nih 3,3 triliun setahun. Itu sudah dihitung 1 detik itu 300.000. Berarti nek duit atusan kecer kurang dijiko. Dan dijiko kok kelangan 1 detik 300.000. Kita bisa membayangkan umpama bapak ibu duwe semono iki gak nggo ngopo. Pak nggo tuku omah piro? Kok gede-gede nenek turu kira-kira arep pirang nggon. Sak nggon. Lah ya wis apa sewengi arep pindah. Nek mangan gak iso enak-enake wong mangan opo? Jadi akhirnya kita itu pertanyaannya, kita bisa nggak seperti itu? Zaman dulu ada korum tadi itu, seperti dia itu, seperti YouTuber. Jawabnya bisa. Apa? Kita buat konten. Kita buat konten. Kita semua harus jadi YouTuber. Amal soleh. Begitu. Kita buat konten. Kameramennya siapa? Roket Ate. Sudah pasang terus. Mayal bingung kolib ilaladahi rokibun atidun. Tidak ada yang tidak terdeteksi kecuali oleh Roket dan Ate. Kameramennya itu. Kalau salah bisa diedit, bisa. Caranya istighfar. Lah iya toh. Istighfar itu mengedit. Astagfirullah. Sehingga kalau kita sholat
Tadi itu misalnya sholat 3 rakaat itu tadi sing khusyuk pirang rakaat, mungkin 2,5 ora khusyuk, sing setengah rakaat khusyuk. Ditopo ora ditopo wong barbare muni astagfirullah. Itu kan apa mengedit. Apalagi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatal fajri 2 rakaat sebelum subuh. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan coba orang lagi kalau si sapa kumpul pemain sepak bola Ronaldo. Dan soal badannya mau yo ora nyekel, ora ora disekel terus begini kan tidak. Padha wae awake dhewe yo urung nyekel. Padha dene urung nyekel. Apa yang terjadi? Kita dijanjikan lebih dari dunia seisinya 2 rakaat sebelum, tapi harus jadi konten di video yang bagus sehingga menarik. Karena dalam hadis qudsi Allah menyebutkan begini, ana 'inda dhanni 'abdi, saya tergantung persangkaan hambaku. Jadi ya kita ini kalau menyangka Allah yang baik-baik, aja muni, gak aku patutnya ora ditopo, gak aku sesuk patutnya mlebu neraka. Jangan gitu. Yang baik-baik. Pernah saya sampaikan, insya Allah kita semua ini surga. Wah wes sing husnudon sama Allah. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu dira'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku 1 kilat, aku akan mendekat 1 hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan 1 jengkal. Jadi kalau kita bisa punya konten yang disenangi Allah, mendekat kepada Allah, maka alirlah apa? Pundi-pundi rekening kita. Bisa enggak diambil selama tertentu? Bisa. Ada diskusi ini. Nek ono kawulaku sing nyerang mring ingsun, nganggo lakoni sing tak senengi ya kuwi sing wajib-wajib. Sing wajib-wajib itu disenengi dening Allah. Kawulaku nyerang mring ingsun nganggo sing wajib-wajib, salat wajib, poso wajib, Ramadan besok 23 Maret itu pun wiwit poso, dan iki napa sakniki Februari wajib, zakat wajib, kuwi nyerak mring ingsun. Agi nyerak. Ning ana sing cerak mring ingsun nganggo nawafil. Nawafil menika menapa? Nggih menika sing sunat-sunat. Salat sunat, poso sunat, sedekah sunat. Kuwi nganti ingsun tresno marang dheweke. Lah iki wiwit iki tresno. Kadang-kadang kita mencintai tapi tidak dicintai kan bisa ya. Kita mengenal tapi tidak dikenal kan terjadi itu. Kita mengenal bintang film tapi tidak dikenal. Kita mengenal Pak Presiden kan mengenal kita ini. Ini apa dikenal? Lah ya ora. Jadi kalau sampai bisa dicintai oleh Allah, bukan hanya mendekat saja, tapi dicintai oleh Allah, maka Allah berjanji, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya, Pak. Aku akan jadi matanya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi kakinya, mata, telinga, tangan, kaki. Sehingga berjalan dia dengan kaki itu, aku akan jadi kaki. Dan kalau dia minta, aku akan beri. Dan aku juga orang tegel nek nalikane sesuk mati dheweke kelaran, nganti ngono lho Bapak Ibu. Aku ora tegel nek nganti sesuk matine kelaran. Kelaran itu artinya dicopot kok kesakitan begitu. Berarti kita akan dicintai Allah sampai wafat kita pun. Kalau sampai dicintai Allah
akan menjadi wafat yang mudah. Nah, caranya yang bisa dicintai Allah, buatlah konten apa YouTube yang sunat. Karena sholat sunat itu apa saja itu? Qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh. Wah, rekeningnya del. Tapi dikontrol dulu, awas. Kontrolnya apa? Ikhlas dan benar. Terus 2 rakaat sebelum duhur. 2 atau 4 Bu? 2 atau 4 rakaat sebelum duhur. Lagi 2 atau 4 sesudah duhur. Sebelum asar tidak muakkad, tapi boleh sebelum asar. Sesudah asar jangan. Sebelum maghrib oke. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sebelum maghrib tidak termasuk yang utama, tapi boleh. Apalagi sekarang sesudah isya. Pak, sebelum isya ada enggak? Enggak ada. Terus kok ada orang sebelum isya kok salat? Itu sesudah wudu. Terus apa lagi? Itu antara azan dan qomat. Jadi kalau ada orang yang sholat sunat sebelum isya itu jangan dilokek. Orang ini, saya ngomong rokok, aku baru wudu kok. Orang ini, antara azan dan qomat. Termasuk juga hanya setelah asar nggak boleh. Jangan setelah kecuali apa? Sholat jenazah berasal meneng, kecuali masuk masjid sholat tahiyatul masjid lalu mlebu jam semono arep piye. Tapi kalau tidak itu jangan, tidak ada sholat sesudah asar. Tapi kalau masuk masjid kan ada sholat tahiyatul masjid. Ini konten yang kita buat dari sholat saja Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan rekening yang peka nanti. Karena rak suwi. Loh, kalau dia meminta aku akan beri. Allah ngendika ngono ning hadis qudsi. Kalau dia meminta aku akan beri. Nah, kebutuhan kita di dunia ini kan bukan keinginan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Aku tuh jangan pengen nuntut, tapi kan bukan kebutuhan. Saya boleh, saya boleh. Kebutuhan itu Allah yang periksa. Seperti misalnya karbohidrat, kemudian protein, kemudian vitamin. Itu kan kadang-kadang kita hanya ingin, tidak tahu kebutuhan. Yang namanya kolesterol, minyak, itu kan kita ingin, padahal tidak butuh. Ngomong kianisan. Yang kadang terjun menggon sikil. Karena apa? Asam aurat. Itulah sebabnya kalau Allah memberi, itu mesti yang terbaik. Jadi kalau kita minta, diberi oleh Allah dengan yang terbaik. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atasnya. Berarti jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para pejuang. Kalau begitu, kalau kita muni ihdinas siratal mustaqim, siap untuk rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian inna ma'al usri yusra. Memang harus begitu. Karena hidup itu memang ya begitu. Kita ini nanam begitu. Ini pengembangan dari apa yang mesti kita buat supaya kita punya takti ukulaha. Akan tumbuh ukulaha. Apa ukulaha itu? Buahnya yang bisa dipetik lahir setiap musim. Jadi nek ngono akhire ya Bapak Ibu. Wong mukmin, wong muslim, wong mukmin itu wong sing iman, wong muslim itu wong sing pasrah. Itu akhirnya finalnya itu apa? Buah. Ketika tidak berbuah atau buahnya busuk, maka dia menjadi mukminnya mukmin palsu, muslimnya muslim palsu atau kurang baik.
Itulah sebabnya maka perlu dipupuk. Jadi saiki piye? Pokoke tekan ngisak lho, jelas lho. Lah aku jane mbok usut aku ora iso rampung lho kita rampungnya tekan ngisak. Harus dipupuk. Jadi akar itu yang namanya iman harus dipupuk. Ada pupuk akar, ada pupuk buah. Ini apa? Seneng tanaman itu kan ada gandasi itu, apa? Daun itu, pupuk daun disemprotke. Disemprotke itu jam 8 jam 9 ngono. Sebabnya apa? Karena dia daunnya mulai membuka pori-porinya itu jam itu. Kalau sudah jam 11 itu nutup. Sehingga disemprot tidak bisa digedot, itu gandasil kan. Jadi seneng taman dulu, seneng taman itu kan ada semprot gandasil. Terus ada lagi apa? Oyot juga ada. NPK namanya. N natrium fosfat kalsium. Ditandur di sini. Nah, sekarang bagaimana kita memupuk iman kita? Bagaimana memupuk oyot kita? Banyak hal yang perlu kita jaga supaya iman kita tetap kuat. Yang pertama tentu dengan Al-Quran. Jadi memupuk iman dengan Al-Quran. Orang yang dekat Quran imannya makin kuat. Orang yang jauh dari Quran imannya makin lemah. Karena kita ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Mulai sekolah kaji, kupluk kaji. Mulai sekolah Bali, kupluk Bali. Mulai sekolah Eropa, topi, koboi. Kan begitu. Kita ini dipengaruhi oleh lingkungan. Mulai sekolah Jakarta, rada kagok nih. Bapak Gunung Pelulu gitu. Kamu nanti Serpeng. Gunung Pelulu. Ya karena lingkungan. Lingkungan itu begitu kuat mempengaruhi kita, sehingga kalau kita tidak menjaga lingkungan dengan Quran, makanya Quran itu menjadi lingkungan kita yang pertama. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela. Sambo itu pembelanya bagus itu. Wah, ini ada ceritanya, katanya ada supaya menurut hukum. Pembelanya yang bergerak. Kita besok kan dia ada seperti Sambo itu juga. Pembelanya apa? Quran. Jadi ada Quran, ada puasa. Al-Quran wa shaum. Jadi siam Al-Quran, puasa dan Quran. Yasfa'ani, dua-duanya akan memberi pembelaan pada kita. Nah, maka kita lihat alhamdulillah ini apa? Do iso nulis ning sing terso hadir kae kok ono daftare kok nulis alhamdulillah. Berarti kepengin apa nyiram pupuk iman. Karena kita baca Quran hari ini. Surat Ibrahim ayat itu tadi kok. Wangpa golima. Itu gunanya untuk memupuk supaya iman kita ini kuat. Kalau akarnya kuat, sabitun, kena angin apapun tidak roboh. Satu. Dan Quran itu murah meriah. Satu huruf 10 dilipatkan 10 pahalanya. Rekeningnya akan begitu baca satu huruf, rekening kita di akhirat jer 10. Jadi nek bismillahirrahmanirrahim ya 19 satu sama just. Begitu. Coba bayangkan. Itu kalau kita hari ini membuat konten ini, konten untuk Allah loh ya. Yang nonton kan Allah, yang meriksani itu Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah, buatlah konten terus setelah ini beramalah, maka akan melihat Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Orang mukmin besok ikut. Dalam tafsir itu disebutkan begini, orang mukmin itu besok menjadi saksi. Oh, ayo dong, neng, oh, hostene,
Terus dia mau itu semua melihat. Wal mukminun, dan orang-orang mukmin dan para rasul, dan rasul melihat. Masa ya Allah akan melihat. Berarti kita ini sedang membuat konten deh. Dan orang baik-baik Allah lebih bayar kita di konten itu. Masya Allah, setiap satu huruf. Belum lagi ini sekarang ini kan ditonton oleh malaikat. Sekarang penontonnya malaikat ini konten ini. Ya tahu maksudnya ngomong di baitin min buyutillah. Kalau ada orang ngelumpuk di satu tempat, sebenarnya aslinya itu baitin itu rumah Allah, buyutillah rumah Allah. Ya perlu kita bahu membaca Alkitab, membaca kitab, ya Quran, wa tadarrus sunatiyah, dan tadarus itu artinya mempelajari. Illa nazalat alaihi sakinah, diberikan sakinah, tentrem. Sakinah itu tentrem. Terus rusyatul rahmah, diturunkan rahmah, cinta kasih. Wa fatumul malaikat, dikeruyuk malaikat. Ini malaikatnya. Oke. Biasanya sok dibuktikan ini, bukan apa jadi bisa monitor. Akhirat kan? Di akhirat kan kita nanti dipanggil satu-satu, terus ditutupi, kayak mulai apa? Distros, apa? Oh, nah iya tuh ditras itu lah. Tak bro, baik terus gue sentek toh. Rasing buruk. Begitu. Ini konten ini kita buat untuk apa? Untukmu ya Allah. Iya, untukmu ya Allah. Ini dalam rangka memupuk pupuknya iman. Kalau iman akar ini kita tidak pupuk, dia tidak akan menjalar, tidak akan kemana-mana. Karena akar itu ternyata saya lihat, begitu tidak ada pupuk, dia mungker. Melihat pupuknya di bawah, dia ke bawah. Akar ada akar tunggang, ada akar serabut itu akar itu ternyata kalau di sini diberi pupuk, dia menggok ke sana. Dia mencari, dia tahu ya Allah itu Maha Agung betul. Kok iso ngerti nek ngono kuwi ana pupuk. Nah sekarang ini iman kita ini kalau tidak kita beri pupuk, uang di panganan itu urek. Di pangan urek, itu kan di tanah itu ada urek itu. Yang kemudian makan batangnya itu. Akhirnya layu mati. Uratnya itu apa? Kita tahu bahwa kita ini punya musuh bebuyutan. Namanya setan. Kemarin sudah kita, belum kita bicarakan tentang setan itu bagaimana kekuatan setan itu bukan main. Karena dia sudah punya masa kerja. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kan masa kerjanya ulang tahun. Rahmatnya masa kerjanya itu loh kan sebenarnya. Kalau setan kan masa kerjanya. Jadi kalau menggoda itu sudah sangat expert itu, sudah sangat pinter. Satu, baca Quran. Mari kita komit untuk selalu ngaji. Ngaji itu di samping memupuk itu yang penting kita juga membuat konten. Men YouTube kita ini betul-betul mendapatkan melebihi Rafli supaya kita mempunyai kekayaan melebihi Ronald. Sama teman. Ronaldo 3,3 triliun per tahun, 300.000 per detik. Kita bisa nggak? Bisa. Melebihi itu. Hanya kita sama-sama. Kalau ya orang nyekel, nggak akan dipegang cash gitu, nggak akan. Sama-sama, kita juga nggak pegang. Lalu apa? Kita menikmati. Karena apa yang kita minta diberi oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan Allah periksa betul kebutuhan kita dan Allah memberi. Kan kita yakin adanya qadarullah, sehingga setiap yang kita minta tidak diberi qadarullah. Kemudian diberi yang lain qadarullah, kehendak Allah sudah begitu. Kalau qadarullah itu sudah hari uang mulai saiki kaya iki mau buron kok supre. Lah ya wis ora. Kira-kira ya wis ana wae penyebabnya. Engko sing disalahke dokter. Dokter ora teko. Oh wis qadarullah dasare iki wis.
di apa? Begitu. Jadi kalau kita ini nyenengke, jadi wong iman sing kuat iki nyenengke. Nek entuk kabecikan, syukur, nek entuk sing ora kepenak ora cocok karo atine, sabar qadarullah. Ya toh? Nek entuk kenikmatan, syukur, nek entuk sing memolong, apa? Sabar. Beda karo wong sing imane lemah, nek entuk kenikmatan mabuk, nek entuk sing elek ngamuk. Yang kedua, ini masih mengenai waktu untuk apa? Memupuk. Yang kedua adalah memperbaiki sholat. Sholat itu kan dimulai dari wudhu. Sejak dari wudhu, tolong hayati betul wudhu itu. Karena hadisnya jelas. Kalau seseorang membasuh muka, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya bersama dengan tetesan air yang terakhir. Sehingga si Bimbo itu punya nyanyian, ku basuh mukaku, ku sucikan penglihatanku, ku basuh telingaku. Orang orang nih bareng muka terus apa? Tangan. Ku sucikan perbuatanku. Sampai begitu loh kalau bisa itu. Ku basuh rambutku, ku sucikan pikiranku, ku basuh telingaku, ku sucikan pendengaranku. Itu membuat iman itu makin kuat. Dimulai dari situ, ada hadisnya jelas itu. Sehingga ada yang berpendapat dianjur ini orang oleh sebab meniso bersama dengan tetesan terakhir aku oleh repot orang doa apa meneng kok rukuwe kan saya bersama dengan anduk ngono wae wis hilangnya apa hilangnya dosa bersama dengan anduk ini arep nganggo ya pokoknya bersama tetesan terakhir yang ini menetes susu terakhir. Basuh kakiku, ku sucikan langkahku. Itu terakhir ya. Aku yang baca itu kode kuning rata. Mulai dari itu. Sholat itu membuat rabuk bagi iman kita. Bayangkan orang yang tidak sholat, imannya masih rapuh. Lagu apa orang? Karena nggak ada rabuknya. Sholat membuat iman menjadi lebih kuat. Saya pernah sampaikan, kenapa kok ono wong kok sholat kok segemen, anggere waktu sholat masih sholat, nanti tekan wis tuwek barang kok ijek. Karena satu kan biasa. Kulino. Bisa mergo kulino. Cara Jawa zaman Pak Muhari almarhum itu kan guru bahasa Indonesia itu. Allah bisa karena biasa. Kata kok Pak Mo, niku Allah bisa karena biasa niku tegese ngopo? Allah kuwi kalah. Bisa kuwi iso. Karena itu sebab biasa kulino. Nek wong wis kulino kena wiso, kuwi wis ora apa. Lah betul Pak, saya dulu di sengat apa kalau jengking lurus pertama, tapi berikutnya itu sudah tidak begitu sakit. Iya, boleh kalau jengking. Iya, karena memang Allah bisa karena biasa. Bisa sebab kulino. Maka kalau orang kita semuanya bisa sholat 5 waktu dengan baik, tambah sholat karena kulino. Maka mari kita buat kulino baru. Misalnya sholat sunat, kita buat pakulinan baru. Jangan sampai kita tidak sholat lain, misalnya sholat malam paling tidak kita. Ini menguatkan iman dan kita tahu bahwa iman inilah kuncinya masuk surga itu. Masuk surga itu kuncinya la ilaha illallah, biqahul jannah. Kalau neraka kan belum ada kuncinya. Boleh orang yang Quran hadis lain kunci neraka adalah tidak ada. Gak orang diomong di rawa, orang tinggi gitu. Jadi ya tenang awak dia malah radong.
Tapi kalau kunci surga disebutkan azan ya. Ampun, Pak. Surga. Sudah lebih 5 menit. Udah kamu. Oh, kesimpulan. Monggo kula panjenengan nguwake iman. Nganggo apa? Nganggo dirabu paling tidak dengan sholat dan Al-Quran. Ini loh, membuat kita. Monggo kita sami ngerabuh apa buah. Ada itu rabu buah. Dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Dan awas amal soleh kono amane ya kuwi ora ikhlas karo ora bener. Aku ora marem kudune ngene. Nek ibadah mangdo aja tek marem. Ibadah mangdo itu sesuai dengan Rasulullah. Ketat Rasul menyampaikan ibadah mangdo itu sallu kama raaitumuni usolli, salat kaya karo aku salat. Kudu ani manasikakum, nek kowe manasik, kowe haji, ambillah dari saya. Itu kesimpulannya. Jadi akhirnya kundur saking mriki surat apa nih Mo? Ibrahim ayat 24-25 kita usahakan supaya pohon yang kita ini sebagai pohon itu betul-betul akarnya kuat, pohonnya menjulang dan buahnya ranum enak dipetik setiap saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.